Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para siswa sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan kita untuk terus belajar dan mempelajari ilmu agama Islam. Bersamaan dengan itu, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan masuk kepada bab atau materi pelajaran kita tentang menggapai berkah dengan mawaris. Jadi pada pelajaran ini atau pada materi ini, kita akan mempelajari ilmu waris yang ada di dalam Islam. Tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Yang kedua, mempraktikkan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pengamalan waris dalam Islam. Yang keempat, meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Ini 4 tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita mulai dari pengertian mawaris dalam Islam, atau apa yang dimaksud dengan mawaris dalam Islam. Makna atau pengertian mawaris dalam Islam adalah istilah waris berasal dari bahasa Arab. Sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Waris itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mirath. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris. Jadi mawaris adalah ilmu yang mempelajari atau yang membicarakan tentang warisan. Kemudian ilmu ini lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ilmu faraid. Mawaris juga disebut ilmu faraid, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembagian warisan dalam Islam. Pembagian warisan dalam Islam. Jadi pembagian warisan dalam Islam ini secara pokoknya itu berdasarkan kepada surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Yakni ayat ini atau kedua ayat ini menerangkan ukuran yang diperoleh oleh ahli waris dari harta warisan. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu waladun fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fala ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn
aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam takul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini dua ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang menerangkan ukuran yang diperoleh oleh ahli waris dari harta warisan. Mari kita lihat ayat per ayat apa kandungan dari ayat 11 dan ayat 12 ini. Iya. Jadi secara garis besar ya, ada 5 hal yang dibahas pada ayat yang ke-11 dari surat An-Nisa ini. Ya, yang pertama pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua pembagian waris anak. Yang ketiga pembagian waris orang tua. Yang keempat pembagian waris setelah pemenuhan wasiat dan utangnya. Yang kelima hikmah pembagian harta waris pada orang tua dan anak. Ya, jadi ini 5 hal yang dibicarakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama, pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Pada penggalan ayat Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki itu mendapatkan bagian ya 2 orang anak perempuan. Jadi 1:2 ya. Kalau laki-laki 1, perempuan 2. Begitu. Jelas di sini ya. Jadi anak-anak laki-laki itu seorang anak laki-laki pendapatan atau bagian warisannya adalah sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Berdasarkan potongan ayat tersebut, pembagian waris anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, anak laki-laki mendapatkan bagian waris 2 anak perempuan. Ya, kenapa seperti itu? Ya, sebab laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk biaya hidup sendiri, anak, istri, serta orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, hal itulah yang membuat kaum laki-laki ya, mendapatkan bagian waris 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ya, ini berbeda dengan perempuan yang secara syar'i ya, tidak mempunyai tanggung jawab dalam hal finansial ya, seperti tanggung jawab seorang laki-laki. Ini yang pertama ya dari kandungan surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua ya, pembagian waris anak. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam penggalan ayat yang ke-11 ya, atau lanjutannya, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, jika anaknya itu semua perempuan, kemudian jumlah anaknya lebih dari 2, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya. Jadi terdapat 3 kondisi ya, yang menjelaskan pembagian waris anak.
Yang pertama, bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat dari bagian waris perempuan. Bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih, ya, tanpa anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta warisan. Kondisi yang ketiga, bila ahli waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan. Ya, hal ini terdapat pada penggalan ayat wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Ini kandungan yang kedua dari surat An-Nisa ayat 11. Jadi ada 3 kondisi untuk pembagian harta warisan untuk anak. Ya. Tetapi secara umum dijelaskan dulu di ayat ini, di penggalan ayat, bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Ya. Jadi jika yang di pertama tadi, kemudian jika anaknya semua perempuan, ya, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Kemudian, ya, yang seterusnya adalah ada 3 kondisi atau 3 keadaan, ya, dalam pembagian waris anak. Ya. Jadi bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari bagian waris perempuan. Kemudian bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan, ya, atau lebih tanpa anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta atau harta warisan. Kemudian bila ahli warisnya hanya 1 orang anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah harta warisan. Ya, berdasarkan penggalan ayat wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ya, jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan. Kemudian kandungan yang ketiga dari surat An-Nisa ayat 11, ya, pembagian waris orang tua. Terdapat 3 kondisi yang menjelaskan pembagian waris orang tua, yaitu yang pertama, bila ahli waris, ya, terdiri dari ayah, ibu, dan anak almarhum, ya, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah 1/6 harta warisan. Ya, 1/6 harta warisan. Bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan anak dari almarhum. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat atau penggalan ayat dari ayat yang ke-11 surat An-Nisa, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarok in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia atau yang meninggal itu mempunyai anak. Kemudian kondisi yang kedua, bila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari almarhum, maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Ya, ini sesuai dengan bunyi ayat, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ya, ibunya mendapat apa? 1/3 dari harta warisan. Kondisi yang ketiga, bila ahli waris, ya, terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan, ya, baik seayah seibu atau seayah atau seibu saja, ya, semuanya laki-laki, perempuan, atau campuran, maka ibu mendapatkan 1/6 harta dan ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi untuk mendapatkan warisan karena adanya ayah. Ya, berdasarkan firman Allah dalam penggalan ayat An-Nisa ayat ke-11 ini, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika dia, orang yang meninggal itu, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3 harta warisan. Ini kandungan yang ketiga dari surat An-Nisa ayat 11. Kemudian kandungan yang keempat, ya, dari surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini adalah waktu pembagian waris setelah pemenuhan wasiat dan utangnya. Ya, pembagian waris itu, ya, setelah dipenuhinya wasiat almarhum dan dilunasinya utangnya.
Ya, berdasarkan bunyi ayat mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Warisan itu dibagi setelah dipenuhi wasiat ya yang dibuatnya atau setelah dilunasi utang-utangnya. Ya, misalnya almarhum sebelum meninggal itu berwasiat ya, misalnya mewakafkan hartanya ya, untuk dibangun masjid, untuk mewakafkan kendaraannya untuk diberikan kepada yayasan sosial dan lain sebagainya. Itu dulu penuhi, kemudian dihitung di jumlah hutang-hutangnya, ya dilunasi dulu dari harta peninggalan almarhum, baru setelah itu dibagi sisa dari wasiat dan pembayar hutang itu menjadi harta warisan untuk dibagi kepada ahli warisnya. Ya, maka urusan wasiat harus lebih didahulukan daripada hutangnya. Ya, setelah wasiat ditunaikan, maka barulah bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Ya, seperti itu urutannya ya. Jadi diutamakan wasiat dulu untuk ditunaikan, kemudian setelah itu melunasi utang-utangnya. Yang kelima dari kandungan ayat An-Nisa ayat ke-11 ini adalah hikmah pembagian harta waris pada orang tua dan anak. Ya, hal ini sesuai dengan bunyi ayat. Dari penggalan ayat tersebut adalah aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui secara pasti ya, siapa yang sebenarnya lebih baik dan lebih bermanfaat baginya. Ya, misalnya jika ia mengira yang lebih baik dan bermanfaat baginya adalah anaknya, maka ia akan memberikan warisan hanya kepada anaknya. Padahal ternyata yang lebih baik adalah ayahnya, ataupun sebaliknya. Ya, hal tersebut dijelaskan di penghujung ayat yang berbunyi, Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini ya, ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Jadi pasti apa yang ditetapkan Allah itu ya tentang pembagian waris ini itulah yang lebih baik ya, sebab Allah lebih mengetahui ya, dan Allah lebih Maha bijaksana. Tentu saja kita beriman terhadap apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam hal pembagian waris ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kandungan dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 12. Pada surat An-Nisa ayat 12 ini berkaitan tentang pembagian harta warisan ya. Ya, yang pertama ya, bagian waris seperdua. Bagian waris seperdua. Suami mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri. Jika mereka tidak mempunyai anak, berdasarkan bunyi ayat, walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakun lahun walad. Ya, jadi ya, suami mendapatkan seperdua dari harta istri ya, kalau mereka tidak mempunyai anak. Kemudian yang kedua, bagian waris seperempat. Ya, istri-istrimu itu mempunyai anak, ya, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya ya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya. Berdasarkan ayat atau bunyi ayat, fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ya, jadi istri-istri itu mempunyai anak, maka suami ini mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Itu sesudah dipenuhi wasiat dan dilunasi utang-utangnya. Baik. Yang ketiga, bagian waris seperempat. Para istri ini memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi istri itu mendapatkan seperempat harta ya, yang ditinggalkan. Ya, ini kalau suaminya meninggal dunia, ya, maka istri mendapatkan seperempat dari harta jika tidak mempunyai anak. Gitu. Kemudian yang keempat, bagian waris seperdelapan.
Jika mempunyai anak, maka para istri yang ditinggalkan oleh suaminya itu memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar utang-utangmu. Ya, ini kalau kedudukannya ya, seorang istri yang ditinggalkan oleh suami meninggal dunia, kemudian dia mempunyai anak, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Berdasarkan firman Allah dalam ayat 12 ini, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Kemudian yang kelima, bagian waris 1/6. Jika seseorang mati atau meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Ya, 1/6 harta warisan. Ini berdasarkan firman Allah dalam penggalan ayat ke-12 surat An-Nisa, in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ya. Jadi jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara seibu atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6 harta warisan. Iya. Kemudian yang keenam, bagian waris 1/3. Bagian waris 1/3 ini kandungan yang terakhir ya dari surat An-Nisa surat keempat ayat 12. Ada bagian waris yang mendapatkan 1/3 warisan. Yakni tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Jadi kalau saudara seibu itu lebih dari satu, ya, maka bagian dari 1/3 itu untuk mereka. 1/3 dibagi jumlah anaknya, dibagi jumlah saudara-saudara. Di bagiannya 1/3, yang 1/3 ini kemudian dibagi kepada jumlah berapa saudara-saudara mereka yang seibu. Ya, itu juga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot ya, kepada ahli waris. Berdasarkan penggalan ayat, fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fits thuluts min ba'di wasiyati yusabiha aw dain ghairu mudor. Ya, ini barangkali para siswa sekalian, kandungan ayat dari surat An-Nisa ayat 11 dan yang terakhir ini dari surat An-Nisa ayat 12. Barangkali ini dulu yang bisa kita bahas ya, insya Allah berikutnya kita akan supaya mempermudah kita untuk mempelajari harta warisan ini. Nanti mungkin kita akan atau Bapak akan buatkan tabelnya supaya kalian tidak bingung. Bapak kira pasti sekarang ini kalian masih bingung-bingung untuk mempelajari kandungan dua ayat ini, tapi itulah memang kita harus terus belajar. Baca lagi, diulang-ulang atau dengarkan lagi penjelasannya beberapa kali supaya kita bisa memahaminya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.